Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi teks eksplanasi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam bisa berupa gempa bumi, kebakaran hutan, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial bisa berupa aksi demonstrasi, tawuran, perang, dan lain-lain. Teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah kenapa teks eksplanasi harus memuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian sehingga dapat memberikan wawasan kepada pembaca. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, faktual, yang artinya bahwa teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua, bersifat keilmuan, yang artinya teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan suatu bidang keilmuan ataupun pengetahuan. Misalnya, gempa bumi yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan geografi. Yang ketiga, informatif, yang artinya teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum, yang artinya teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena adalah gambaran awal tentang fenomena yang disampaikan. Identifikasi fenomena menjelaskan definisi suatu fenomena. Definisi ini terletak di paragraf pertama. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Penggambaran rangkaian kejadian memuat proses terjadinya fenomena tersebut. Penggambaran rangkaian kejadian ini berisi penyebab, tahapan-tahapan, dan akibat dari suatu fenomena. Yang ketiga, ulasan. Ulasan berisi komentar atau penilaian mengenai fenomena yang dibahas. Ulasan ini biasanya terletak di paragraf terakhir. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Contohnya, karena, oleh karena itu, sebab, dan akibat. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Contohnya, ini, itu, dan tersebut. Yang keempat, memiliki kata teknis. Kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Contohnya, pada teks eksplanasi mengenai kebakaran hutan yaitu patroli hutan, penegakan hukum, dan polusi. Nah, berikut adalah contoh teks eksplanasi beserta dengan strukturnya. Silakan dibaca ya. Selanjutnya, kita lihat contoh teks eksplanasi yang berjudul kebakaran hutan berikut. Di sini, teks eksplanasi ini sudah terdiri dari beberapa struktur, yaitu yang pertama, identifikasi fenomena. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa identifikasi fenomena ini berisi gambaran awal tentang suatu fenomena. Gambaran awal ini memuat definisi suatu fenomena. Dalam teks ini mendefinisikan apa itu kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah kondisi saat hutan dilanda api dalam intensitas yang besar, sehingga mengakibatkan kerusakan sebagian atau keseluruhan hasil hutan. Kebakaran hutan juga berdampak terhadap pencemaran udara di sekitar rumah penduduk. Nah, jadi pada bagian identifikasi fenomena ini dijelaskan gambaran awal
tentang apa itu kebakaran hutan. Selanjutnya, pada struktur yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa penggambaran rangkaian kejadian ini memuat proses terjadinya suatu fenomena. Penggambaran rangkaian kejadian ini berisi sebab, tahapan, dan akibat. Nah, pada teks kebakaran hutan ini, kita lihat bahwa sebabnya adalah kebakaran hutan dapat disebabkan oleh ulah manusia dan alam. Ulah manusia yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan antara lain membuang puntung rokok sembarangan, membakar hutan secara sengaja, atau lupa mematikan api unggun. Selain itu, faktor alam seperti musim kemarau yang berkepanjangan turut menjadi faktor terjadinya bencana ini. Daun atau ranting yang bergesekan dapat menimbulkan api yang menyebar dengan luas. Nah, selanjutnya kita lihat akibatnya. Akibatnya kita lihat pada teks, yaitu pada akhirnya api yang menyebar membakar hutan beserta segala tumbuhan di dalam hutan tersebut. Kemudian, kebakaran hutan juga menyebabkan polusi udara karena asap kebakaran hutan yang menyebar lewat udara. Struktur yang ketiga adalah ulasan. Ulasan adalah komentar atau penilaian mengenai suatu fenomena. Nah, ulasan ini biasanya terletak di paragraf terakhir. Nah, pada teks kebakaran hutan ini, kita lihat ulasannya, yaitu hutan merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga. Sebagai makhluk hidup yang memiliki akal, alangkah baiknya kita berpartisipasi dalam melestarikan hutan, dimulai dengan membuang puntung rokok di tempat sampah dan mematikan api unggun sebelum meninggalkan hutan. Selain itu, patroli hutan dan penegakan hukum yang lebih baik juga dapat menghindari terjadinya kebakaran hutan. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang teks eksplanasi, mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan juga contoh teks eksplanasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.